Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan CV17 Cemara Biru 70 saluran belajar mandiri. Pertemuan kali ini kita akan membahas proses komunikasi. Saya Saryono mengucapkan selamat menyaksikan. Komunikasi merupakan pengiriman pesan dari seseorang ke orang lain atau dari satu pihak ke pihak lain. Unsur komunikasi yang pertama komunikator. Komunikator adalah orang yang memberikan pesan. Kemudian yang kedua, pesan. Pesan adalah ide atau gagasan yang akan diberikan kepada komunikan. Yang ketiga adalah media. Media itu bisa ada atau tidak ada. Media merupakan alat yang digunakan dalam pengiriman pesan. Media ada 3 macam. Media audio, yaitu media yang bisa didengar. Contohnya adalah radio, telepon, dan lain-lain. Yang kedua, media visual, media yang bisa dilihat, ada surat, ada majalah, brosur, dan lain-lain. Dan yang ketiga, media audio visual, media yang bisa didengar dan bisa dilihat. Contohnya adalah televisi, film, dan lain-lain. Yang keempat, unsur komunikasi adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Kelima, umpan balik. Umpan balik merupakan reaksi dari komunikan setelah menerima pesan. Baik, mari kita cermati satu persatu proses komunikasi. Yang pertama, komunikator yang mempunyai ide. Kemudian, komunikator melakukan encoding. Encoding adalah proses perencanaan pengiriman pesan. Komunikasi itu mau dijalankan secara langsung atau melalui media. Kemudian bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa formal atau bahasa informal, atau mungkin juga dengan bahasa tubuh. Kemudian intonasi, jenis suara, dan lain-lain. Waktu yang tepat, kemudian gestur tubuh. Semua itu dilakukan di encoding. Proses encoding ini akan menentukan keberhasilan proses komunikasi. Setelah melakukan encoding, komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan. Pesan bisa dikirim secara langsung kepada komunikan tanpa melalui alat, tanpa menggunakan alat. Pesan juga bisa dikirim dari komunikator ke komunikan melalui media. Tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis media, ada audio, ada visual, ada audiovisual. Berikutnya, komunikan akan menerima pesan dari komunikator. Setelah menerima pesan, komunikan akan melakukan decoding. Komunikan akan menafsirkan pesan tersebut, merancang umpan balik dengan memikirkan menggunakan bahasa apa, waktunya kapan, gestur tubuhnya bagaimana, nada, intonasi, dan warna suaranya. Nah, itu akan menghasilkan umpan balik yang akan diberikan kepada komunikator. Komunikan memberikan umpan balik. Umpan balik ini ada 3 macam. Yang pertama, umpan balik negatif, di mana komunikan tidak melakukan sesuai pesan. Kemudian umpan balik 0, komunikan diam saja. Yang ketiga, umpan balik positif. Komunikan melakukan sesuai pesan. Nah, demikian tadi proses komunikasi. Kita akan melihat proses komunikasi lebih jelas melalui bagan berikut. Yang pertama, dimulai dari komunikator yang mempunyai ide, kemudian melakukan encoding. Kemudian komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan, baik secara langsung maupun melalui media. Kemudian komunikan yang telah menerima pesan melakukan decoding.
dan memberikan umpan balik kepada komunikator. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.